terpaksa menikahi nona muda. Bab 15, begitu polos. Selamat datang di Zona Novel Romantis. Pak Adrian adalah kakak tingkat Ibu Bella semasa kuliah. Menurut informasi yang saya dapat, di hari kelulusan Pak Adrian menyatakan cinta pada Ibu Bella. Tapi, jelas Sami. Tapi apa? Tanya Tama begitu penasaran. Tapi Ibu Bella menolak pernyataan cinta Pak Adrian, ujar Sami berhenti sejenak. Ia berpikir, apakah informasi selanjutnya harus ia katakan atau tidak? Lalu apa lagi? Katakan saja semua yang kamu ketahui, desak Tama. Dari yang saya dengar, saat itu, Bu Bella sudah mempunyai orang yang dia sukai, makanya Bu Bella tanpa pertimbangan, langsung menolak pernyataan cinta Pak Adrian. Informasi tentang siapa yang disukai Ibu Bella, saya tidak mendapatkan infonya lagi, Pak, jelas Sami pada akhirnya. Han, kamu bisa keluar sekarang. Mendengar penjelasan Sami barusan kian, membuat Tama tak karuan. Hingga saat Bella pulang pun, ia menodong Bella dengan sebuah pertanyaan yang membuat Bella terkejut. Kenapa kamu baru pulang? Tanya Tama. Kamu mengagetkanku saja, katanya sambil mengelus-elus dadanya yang tiba-tiba bergemuruh hebat, karena terkejut melihat Tama, yang tengah duduk di sofa dengan tangan bersedekap di dada. Hei, siapa yang tak terkejut saat ia baru saja menghidupkan lampu rumah, dan tatapan matanya langsung tertuju pada sosok berkemeja putih dengan tatapan yang tajam terarah padanya. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Kenapa kamu baru pulang? Tanya Tama sambil berdiri mendekati Bella. Di kantor tadi ada rapat mendadak, jadi pulangnya agak kelamaan. Jelas Bella, sungguh Bella tidak berbohong sedikit pun. Saat ia sudah bersiap-siap untuk pulang ke rumah, tiba-tiba saja ketua divisinya mengadakan rapat dadakan yang membuat Bella tak dapat pulang tepat waktu. Ia baru pulang ke rumah saat waktu telah menunjukkan pukul 8 malam lewat. Karena hal itu pula, ia mendapatkan pertanyaan mendadak dari Tama yang membuat Tama tidak percaya akan jawabannya. Kamu pikir aku percaya? Tak apa, kalau kamu tak percaya. Apa yang telah kukatakan barusan adalah kebenaran. Bella pun segera berlalu meninggalkan Tama. Berhenti! Seru Tama, namun seruan itu tak juga menghentikan langkah kaki Bella yang sedang berjalan ke arah kamarnya. Berhenti ku bilang, katanya sambil menahan pergelangan tangan Bella. Bella lantas saja menghela napas pelan lagi, lalu berbalik melihat Tama. Kalau kamu tak percaya, kamu bisa menghubungi teman sedivisiku, ini nomornya. Bella lalu mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan nomor salah seorang teman divisinya. Ini, kamu bisa menghubunginya. Lama menyodorkan ponselnya pada Tama, tapi Tama malah tak mengambil ponsel Bella. Kamu tak ingin menghubunginya, tak apa. Aku anggap kamu percaya padaku, jadi bisakah kamu melepaskan cekalan tanganmu? Aku lelah dan ingin segera beristirahat. Aku belum makan malam. Kenapa kamu tidak membuatkan aku makan malam dulu baru beristirahat? Bukannya setiap kali aku membuatkanmu makan malam, kamu selalu tidak memakannya. Jadi apa salahnya kali ini jika aku tidak memasakkanmu? Bukannya kamu terlalu berterus terang ingin membuatku jadi istri tak berguna? Mendengarnya, membuat Tama melepaskan cekalan tangannya pada Bella. Terima kasih. Bella lalu masuk ke dalam kamar menyandarkan dirinya di belakang pintu dengan hati yang tak karuan. Sungguh, tadi adalah kesempatan dirinya untuk menunjukkan pada Tama betapa lihainya ia dalam membuat makanan. Namun bukan waktu dan di keadaan seperti ini yang diinginkan Bella. Bella hanya ingin Tama mengatakannya dengan baik dan tak memaksanya seperti tadi. Keesokan paginya, Bella bangun pagi sekali untuk membuatkan Tama sarapan. Ia memasakkan Tama berbagai macam masakan, semua itu ia lakukan untuk menebus kesalahannya semalam. Sungguh, ia merasa bersalah telah membuat Tama harus menahan lapar semalaman. Namun di saat yang bersamaan, Bella merasa hal itu harus ia lakukan sekali-kali pada Tama, agar Tama menghargai dirinya
dengan memakan apa yang telah ia masakkan dan tidak menyia-nyiakan makanan yang telah ia masakkan di kemudian hari. Bella pun segera bangun dari tidurnya, mencipol rambutnya asal, lalu mencuci wajahnya. Setelah itu, ia bergegas ke dapur untuk membuatkan Tama sarapan. Saat ia melewati kamar Tama, kamar itu terlihat masih tertutup rapat yang menandakan kalau si empunya kamar masih terbuai ke alam mimpi. Sedetik berikutnya, ia pun melanjutkan langkah kakinya menuju dapur. Sesampainya di sana, Bella fokus untuk memasakkan Tama. Bahkan, karena fokusnya, ia tidak sadar kalau ada sosok lelaki yang kini telah melihat dirinya sedari tadi. Yah, ia adalah Tama. Alih-alih berdehem untuk menyadarkan Bella, Tama diam membisu karena terpaku melihat Bella yang begitu cekatan dan tenang saat memasak. Lebih parahnya lagi, ia tidak sadar kalau dirinya sudah terpesona melihat Bella yang begitu polos tanpa polesan di pagi hari. Bahkan padangan matanya tidak sedikit pun teralihkan pada hal lainnya, seakan penglihatannya terkunci dan hanya bisa melihat seorang wanita yang bernama Bella, seorang wanita yang masih memakai baju tidur dengan rambut yang dicipol asal-asalan. Sungguh hal ini adalah pertama kalinya bagi Tama melihatnya seperti itu. Biasanya, Tama melihat Bella sudah rapi dengan pakaian kantornya. Namun pagi ini banyak sekali berbeda, seakan pagi ini Bella mempunyai daya tarik tersendiri. Apa karena ia terlalu fokus pada kehidupannya saja dan lupa kalau ia sudah mempunyai seorang istri yang mempesona saat memasak? Ah, tidak. Tama lalu menggeleng-gelengkan kepalanya pelan. Bella yang merasa ada seseorang yang tengah melihatnya, lantas saja mengikuti instingnya. Benar saja, ia mendapati Tama yang berdiri tak jauh darinya saat ini, dengan pandangan mata yang terarah padanya. Sontak saja Bella langsung menyapanya, "Selamat pagi, Tama." Tama yang telah ketahuan pun menjawab sapaan Bella dengan suara yang terdengar gugup, "Selamat pagi juga. Soal semalam aku minta maaf. Sebagai permintaan maafku, aku membuatkanmu sarapan pagi dengan berbagai macam menu makanan. Aku harap kamu suka dan ingin memakannya. Namun jika kamu tidak ingin memakannya, tak apa. Itu adalah hak kamu untuk memakannya atau tidak," ujar Bella penuh harap. Tama terdiam tak tahu harus merespon apa pada Bella. Sungguh, semalam ia begitu kesal karena Bella telah mengabaikan dirinya yang telah menunggu kedatangan Bella sejak ia pulang kerja. Lalu tanpa perkataan, ia segera meninggalkan Bella dan berjalan ke arah kamarnya kembali. "Apa yang kamu harapkan, Bella?" kata Bella dalam hati dengan senyuman getir. Bella pun kembali fokus di dapur memasak hingga menata masakannya di atas meja, lalu setelah itu, ia segera pergi ke kamarnya untuk bersiap-siap ke kantor juga. Sejam telah berlalu, Bella terlihat rapi dan cantik. Ia pun keluar dari kamar. Saat hendak memutar knop pintu kamarnya, ia terdiam sejenak dan mengambil napas perlahan. Ia sengaja melakukannya karena ia tak ingin merasa kecewa sebab Tama tak memakan makanan yang telah ia siapkan lagi pagi ini. Ia hanya tak ingin berharap terlalu banyak seperti hari-hari yang telah lalu. Setelah merasa tenang, perlahan Bella memutar knop pintu, lalu mulai melangkahkan kakinya menuju dapur. "Mungkin dia telah pergi," katanya pelan saat melihat pintu kamar Tama. Bella pun kembali melanjutkan langkah kakinya menuju dapur. Sesampainya di dapur, ia malah tidak mendapati makanan yang masih utuh lagi. Semua makanan yang telah ia masak seperti telah dimakan oleh orang. "Apa Tama telah memakan masakanku?" tanya dalam hati seperti tak sadar. Ia lalu mencari-cari petunjuk lain. Barangkali Tama meninggalkan sesuatu untuknya. Benar saja, Bella mendapat sebuah catatan dari Tama yang mengatakan, "Terima kasih atas sarapanmu pagi ini." Sontak saja hal itu membuat Bella tersenyum. Ia merasa bahagia karena pada akhirnya Tama memakan masakannya pagi ini. Apakah Tama bisa meresponnya seperti ini terus? Bella harap Tama akan melakukannya, meski hanya sebuah catatan kecil saja yang dia tinggalkan untuknya. To be continued. By Zona Novel Romantis. Ini dia sedikit kuplikan ceritanya.
Bab 16. Akibat tamu bulanan. Beberapa hari setelahnya, Tama selalu memakan sarapan buatan Bella dan memberikannya catatan kecil untuk Bella. Namun ada yang berbeda pagi ini. Saat Tama bangun pagi kali ini untuk sarapan, ia tak mendapati makanan apapun di atas meja seperti hari-hari yang telah lalu. Meja makan itu terlihat bersih dan mengkilap, seakan tidak pernah ada orang yang telah menyentuhnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, agar kalian tidak ketinggalan